Oke, baik. Selamat pagi dengan kasih Tuhan semuanya. Ya, sesudah satu minggu yang lumayan sibuk ya bagi kita. Ada SRC, ada kelas. Ya, yang ikut SRC siapa aja? Yang ikut blok kelas? Berarti semua, hampir semua ya, entah ikut SRC atau blok kelas. Ya, kita ketemu lagi pada hari Minggu ini. Saya yakin banyak saudara-saudara kita mungkin jalan-jalan akhir tahun sepertinya. Oke, tapi kita mau melanjut di sini. Kita mau bicara soal masih di Elisa di sini ya. Masih di Elisa 6C ya. 6C. 6B. Oke, dan sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk minggu ini, hari yang indah, hari yang Kau berikan, hari yang di dalamnya kami dapat berjemaat, dan kami mau memulai dengan belajar dari firman-Mu secara sistematis. Agar kira pimpin Tuhan supaya kami dapat semakin paham, semakin mengerti, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Menurut Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, dan kita masih di dalam Elisa. Kita membahas Nabi Elisa, dan kita sedang melihat tentang mukjizat-mukjizat dia. Tapi saya ingin mengajak kita mulai untuk membuka di Perjanjian Baru terlebih dahulu ya. Jadi kita sedang membahas Nabi Elisa. Dan kita tahu tentunya kita adalah orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya pada Alkitab, kita tahu bahwa semua yang tertulis tentang Elisa itu benar adanya. Sebagaimana apa yang tertulis tentang Nuh, tentang penciptaan, itu semua benar ya. Nah, bagi orang yang tidak percaya, dan kadang-kadang orang yang tidak percaya ini ada yang judulnya Kristen, ada yang judulnya bukan Kristen. Tapi mereka adalah orang yang tidak percaya sebenarnya. Ya, kalau mereka judulnya Kristen, ya mereka adalah Kristen yang kita sering golongkan Kristen liberal atau Kristen keturunan saja lah, gitu ya. Tapi mereka sebenarnya orang yang tidak beriman, tapi judulnya Kristen. Ada juga orang yang tidak beriman yang judulnya non-Kristen. Dan banyak orang yang tidak percaya ini, tidak beriman ini, mereka tentu tidak percaya apa yang Alkitab katakan. Ya, dan kadang-kadang mereka meragukan, benar nggak sih ini semua terjadi? Apalagi dengan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dianggap sebagai suatu mukjizat, ya, mereka sering meragukan itu. Nah, karena Elia dan Elisa termasuk yang banyak melakukan mukjizat dalam Perjanjian Lama, dan saya ingin kembali ingatkan bahwa mukjizat adalah suatu intervensi Tuhan. Dan kita melihat ada suatu konsentrasi mukjizat di era-era tertentu. Tentu ada konsentrasi mukjizat ya. Kita bilang konsentrasi mukjizat. Yang terjadi yang satu pertama adalah di zamannya Musa dan Yosua. Plus kita bisa tambahkan sedikit Hakim. Tapi terutama Musa paling banyak, lalu mulai menurun istilahnya, gitu ya. Musa, Yosua, Hakim. Ya. Kemudian ada konsentrasi kedua adalah pada masa Elia dan Elisa, ya, bisa kita bahas. Elia dan Elisa. Nah, kemudian baru yang nomor 3, ya, konsentrasi mukjizat yang hebat adalah pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Kita sudah bahas bahwa Tuhan Yesus, rasul-rasul adalah perpanjangan, pelayanan mereka adalah perpanjangan dari pelayanannya Tuhan Yesus. Jadi karena ada 3 konsentrasi mukjizat ini, dan ketiga konsentrasi ini berhubungan dengan munculnya wahyu.
Jadi di Musa, Yosua dan Hakim-Hakim terutama, ya ini adalah penulisan bagian-bagian awal dari PL maksudnya. Bagian-bagian awal dari PL seperti kitab Pentateuch, 5 kitab Musa dan lain sebagainya. Jadi siapa yang memulai itu? Musa. Musa lah yang memulai menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan karena dia memulai, maka dia perlu dipastikan, dikukuhkan oleh Tuhan bahwa dia ini adalah benar-benar dari Tuhan. Yang dia tulis adalah dari Tuhan. Nah, kemudian muncul Elia dan Elisa. Ini memulai masa nabi-nabi yang menulis. Jadi terlihat ini adalah bagian akhir dari PL. Yang dimulai di zaman Elia dan Elisa dan terus. Nah, kemudian Tuhan Yesus dan Rasul-Rasul juga bertepatan dengan penulisan Perjanjian Baru. Jadi kita melihat bahwa ada suatu konsentrasi mukjizat yang besar ketika Tuhan perlu memberikan tanda siapa orang-orangnya yang dia pakai untuk menulis firman. Jadi kalau kita melihat ini, nah ini cocok dengan apa yang tertulis dalam Markus. Kita buka Markus dulu. Ya, Markus 16 ayat yang ke-20. Markus 16 ayat 20, di mana dikatakan di situ, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan apa namanya? Firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Tuhan meneguhkan firman itu. Jadi yang diteguhkan adalah firman. Nah, yang diteguhkan firman tapi melalui orang-orang. Kenapa orang-orang ini diteguhkan? Karena melalui mereka lah firman itu diberikan. Nah, sekali lagi kita bilang ini berbeda dengan misalnya hari ini saya sebagai seorang pengkhotbah atau Pak Sohento atau siapapun pengkhotbah GBIA lain atau siapapun pengkhotbah lain lah di seluruh dunia ini. Kita hari ini juga kita kadang-kadang berkata menyampaikan firman. Jadi menyampaikan firman dalam pengertian yang sedikit berbeda, ya. Menyampaikan firman dalam pengertian kita membahas firman yang sudah ada, menelaah firman yang sudah ada. Ya. Tapi orang-orang ini mereka menyampaikan firman dalam pengertian suatu pewahyuan yang baru, suatu informasi baru dari Tuhan. Nah itu berarti mereka harus punya otoritas, gitu. Sehingga orang tahu bahwa oh iya, orang yang disampaikan orang ini adalah firman Tuhan, benar. Karena maksudnya firman yang langsung dari Tuhan itu suatu pewahyuan baru. Oleh karena itu Tuhan meneguhkan mereka dengan tanda-tanda. Nah ini juga muncul dalam Ibrani, coba kita lihat ya. Ibrani pasal 2. Ini sebenarnya dari ayat 1, tapi supaya singkat saya baca dari ayat 3 saja. Ibrani 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Jadi bicara soal Tuhan Yesus ya. Mula-mula diberitakan oleh Tuhan Yesus dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang mendengarnya. Siapa mereka yang mendengarnya? Ya rasul-rasul, kan? Jadi pertama-tama disampaikan oleh Tuhan, kemudian ditegaskan oleh mereka yang mendengarnya. Dan yang keempat, nah Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan apa? Tanda-tanda dan mukjizat dan berbagai pernyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagikan menurut kehendaknya. Jadi menjadi jelas dari perikop ini bahwa kenapa Tuhan memberikan tanda-tanda dan mukjizat. Dan minggu lalu saya sudah bahas kata yang paling sering untuk mukjizat sebenarnya dalam kitab Yohanes terutama adalah tanda, semeion. Jadi mukjizat itu fungsinya tanda, fungsi utamanya. Mungkin ada fungsi lain nggak? Ada. Mukjizat itu bisa juga untuk menolong orang yang dapat mukjizat misalnya. Itu kan salah satu fungsinya kan. Misalnya saya buta, saya sangat membutuhkan, saya seperti Bartimeus,
Anak Daud tolonglah, anak Daud tolonglah, dia bilang kan. Lalu Tuhan bikin mukjizat, sembuhkan mata dia. Fungsinya apa? Ya bagi Bartimeus fungsinya ya menolong saya gitu. Mata saya tadinya buta menjadi sembuh gitu kan. Tetapi bukan itu fungsi utama mukjizat. Fungsi utama mukjizat bukan hanya sekedar untuk nolongin orang yang dapat mukjizat itu ya. Fungsi utama mukjizat adalah menjadi tanda. Tanda ya. Kalau dia melakukan mukjizat tanda bahwa Yesus ini benar anak Daud. Yesus ini benar Mesias. Dia punya kuasa untuk melakukan itu. Ya. Ini. Nah, ini yang sudah terjadi ya. Sebenarnya Alkitab memberitahu akan ada satu masa lagi yang belum terjadi. Ya. Suatu konsentrasi mukjizat. Itu nanti di masa tribulasi. Di masa tribulasi, nah ini akan melalui 2 orang saksi, lalu melalui 144.000 orang, macam pada masa tribulasi kita membaca nanti akan ada banyak sekali mukjizat-mukjizat lagi. Karena nanti di masa ini jadi akan ada waktu baru yang menjelang milenium, tribulasi dan milenium. Ingat karena tribulasi itu kan pendek, sebenarnya cuma berapa? 7 tahun. Ya, ini menjelang masa ini akan ada lagi. Berarti belum. Nah, tentu bagi tadi saya awal berkata orang yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Alkitab, dia akan bilang, ini nggak ada nih. Ya. Semua yang ditulis Musa itu bohongan. Ya. Elia Elisa benar kasih ada. Nah, ternyata Elia dan Elisa ada disebut oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang mau saya ajak kita baca. Itu dalam Lukas. Ya, Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat yang ke-26 dan 27. Lukas pasal 4 ayat 26 dan 27 dikatakan atau dari 25. Dari 25, aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Okay. Dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Jadi Tuhan Yesus mengokohkan eksistensi dan mukjizat yang dilakukan oleh Elia. Lalu Tuhan Yesus juga mengokohkan eksistensi dan mukjizat yang dilakukan oleh Elisa. Ya, 27. Pada zaman Nabi Elisa banyak penderita. Nah, di sini saya agak kurang suka dengan TB2 ya. Banyak penderita sakit kulit menular di dalam sini. TB2. Sakit kulit menular. Kulit menular itu banyak ya. Oke, sakit kusta maksudnya ya. Ya, makanya saya agak ini juga. Saya lagi mau cepet-cepet selesaikan ini terjemahan yang kita sendiri ini kayaknya. Karena TB1 kalau kita mau pakai pun mau beli sekarang itu susah. Ya, karena mereka sudah stok produksi kan. Jadi kalau yang ada di toko buku ini kayaknya stok lama nih TB1-nya, kan? Jadi kan semua orang digiring ke TB2. Nah TB2 saya bilang ini ada hal-hal yang TB2 lebih bagus dari TB1. Tapi ada hal-hal yang ya kayak gini yang bikin aneh gitu. Yang bikin aneh. Jadi kayak melangkah 2 langkah ke depan, mundur 1-2 langkah lagi gitu kan. Jadi oke. Terlepas dari itu, pada zaman Nabi Elisa banyak penderita sakit kusta namanya menular di Israel. Dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Ya, jadi Tuhan Yesus mengokohkan eksistensi Elisa, mengokohkan mukjizat yang dia lakukan karena kita sudah pernah bahas bahwa nabi-nabi ini sebenarnya adalah tipologi dari Tuhan Yesus. Nabi-nabi ini tipologi dari Tuhan Yesus. Jadi ingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah Mesias ini ya, yang diurapi. Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya apa sih?
Bahasa Yunani dari Mesias yang akhirnya kita pakai juga adalah Kristus. Jadi ini sama artinya. Mesias, Kristus artinya diurapi. Cuma satu bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani aja. Nah, dia yang diurapi di sini dia Tuhan Yesus menjabat sebagai raja, nabi, dan imam. Tiga jabatan ini dirangkap oleh Tuhan kita. Nah, kita kan dari kemarin kan belajar tentang raja-raja kan. Kita mulai dari Daud namanya. Daud adalah tipologi dari Tuhan Yesus. Setiap raja Israel Yehuda seharusnya menggambarkan Tuhan Yesus. Seharusnya. Kemudian setiap nabi yang benar juga menggambarkan Tuhan Yesus. Setiap nabi yang benar menggambarkan Tuhan Yesus, mulai dari katakanlah Musa. Musa kan nabi yang dianggap paling hebat oleh orang Israel. Musa adalah tipologi dari Tuhan Yesus. Demikian juga Elia dan Elisa. Mereka adalah tipologi dari Tuhan Yesus. Kemudian kita bicara imam. Nah, imam ini juga tipologi dari Tuhan Yesus. Mulai dari Harun, anak-anaknya dan sebagainya. Semua itu tipologi dari Tuhan Yesus. Nah, yang menarik adalah kita hari ini. Nah, ketika kita sekarang ya, tadinya kita ini, kalau kita ya, ini, misalnya jemaat grafik, orang Indonesia, ya, orang Indonesia nih, jemaat grafik, GBIA grafik. Kita ini orang Indonesia. Tadinya, jangankan masuk beginian, masuk Israel saja kita enggak. Dia dikatakan di dalam Efesus, kita ini tadinya di luar, jauh dari Tuhan, di luar perjanjian. Kalau Tuhan bikin janjinya sama Israel kok. Jadi kamu ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini orang-orang yang di luar hitungan sebenarnya. Tetapi di dalam Kristus, ketika kita percaya, kita jadi berada di dalam Kristus. Ini Kristus ya. Bahkan ini Kristus ya. Tapi ketika kita percaya kepada Dia, maka kita dihitung masuk di dalam Dia. Sama seperti kita dihitung masuk di dalam Adam tadinya. Adam, ini Adam. Tadinya kita itu di dalam Adam. Kenapa kita di dalam Adam? Kok bisa saya di dalam Adam? Iya, karena kita adalah keturunan Adam. Gitu. Adam punya anak lagi. Kita adalah anak Adam. Kita adalah anak Adam, makanya kita dihitung di dalam Adam. Dan kita jatuh dalam dosa. Tapi kita bisa bilang saya tidak mau mengandalkan ini lagi. Ya. Saya tidak mau mengandalkan ini. Ya. Saya sekarang punya identitas baru. Makanya dibilang lahir kembali. Lahir kembali karena lahir pertama kita ya ini, kita dapat ini warisan ini. Waktu lahir pertama. Ini namanya saya perlu lahir baru. Lahir baru berarti saya lahir sekarang keturunan rohaninya Kristus. Makanya saya sekarang di dalam Kristus. Dan karena kita di dalam Kristus, maka kita memiliki semuanya. Dan sebenarnya kita adalah ambil bagian dari sini. Ya, kita adalah imamat yang raja dan yang memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Nah, jadi kita masuk di sini, dan seperti Elia Elisa, jadi kita harus mencerminkan Kristus. Nah, kalau kita bilang setiap nabi, setiap raja, setiap imam mencerminkan tipologi dari Yesus, maka tugas kita saat ini adalah kita semua harus mentipologikan Yesus juga. Cuman tipologinya terbalik, katanya gini, kalau tipologi itu kan bicara sebelum dia datang menggambarkan. Nah kita ini sesudah dia datang kita menggambarkan gitu. Jadi istilahnya bukan tipologi sebenarnya. Tipologi itu biasanya sebelumnya. Ya. Tapi ini yang sesudahnya. Ya. Makanya kita sebut Kristen. Nah ada yang berkata Kristen itu artinya Kristus kecil. Refleksi bisa. Ya. Adalah gambaran Kristus. Ya kita adalah
saksi-saksi bagi Kristus, ya. Oke, nah coba kita lihat. Jadi kita sedang membahas mukjizat-mukjizat Elisa. Kemarin itu sampai 6 berapa? 6C ya. 6C udah belum? Belum. Oke. Jadi banyak karena nabi-nabi ini menggambarkan Yesus Kristus. Banyak mukjizat Elisa itu men-shadow ya, atau membayangi apa yang Yesus akan lakukan. Contohnya C. Ini salah satu mukjizat Elisa. Kita nggak akan buka semua ya. Saya harap semua sudah pernah baca mungkin, atau kalau nggak pernah ya jadikan motivasi itu baca. C. Elisa membantu seorang perempuan Sunem untuk mendapatkan anak. Dan ini ada insiden juga di mana banyak orang sampai akhirnya meniru ya perempuan Sunem ini. Sebenarnya ceritanya kalau Anda masih ingat, perempuan Sunem ini rupanya orang yang berada, orang kaya, suaminya orang kaya. Ya. Dan dia sering lihat Elisa lewat di situ, dia senang dengan Elisa. Dia undang Elisa mengasuh di rumahnya segala macam. Lama-kelamaan dia bilang, wah saya senang nih dengan Elisa, saya mau bikin kamar khusus untuk dia. Ya. Nah, jadi bikin kamar waktu itu ya mungkin perlu uang segala macam, ya suaminya bilang oke lah, nggak apa-apa, bikin kamar. Jadi setiap kali Elisa datang dia bisa nginap di situ. Dan dari situ Elisa melihat, wah baik juga nih perempuan ini, kan? Dia bikin kamar buat kita. Jadi tanya hambanya waktu itu namanya Gehazi, ingat ya? Gehazi, ya, saya mau balas ini perempuan ini, dia butuh apa? Dia butuh apa? Gehazi tanya, bilang, kayaknya dia nggak butuh apa-apa, karena dia udah kaya raya. Cuman memang dia nggak punya anak. Nah, berarti kan yang paling dia dambakan itu anak sebenarnya. Nah, dia akhirnya Elisa datang sama dia bilang apa? Tahun depan kamu akan punya anak. Perempuan ini nggak mau percaya. Maksudnya mungkin dia mau percaya tapi tidak berani apa ya, terlalu berharap gitu. Ya. Karena seringkali yang membunuh seseorang itu bukan nggak ada. Kalau dia nggak pernah berharap terus nggak ada, ya nggak apa-apa. Ya. Terus yang seringkali yang parah itu sudah banyak berharap, kalau nggak ada, gitu. Gitu kan? Kalau misalnya Anda tidak punya harapan, lalu nggak ada, ya biasa-biasa aja. Memang saya nggak pernah berharap untuk hal itu. Tapi kalau kita punya harapan, nah, akhirnya singkat kata dia dapat anak. Nah hari ini banyak orang tiru itu. Mereka bikin namanya, kalau di Amerika terutama ya, saya nggak terlalu lihat banyak di Indonesia. Ada namanya, mereka bikin kamar nabi, Prophet's Chamber. Mereka bilang Prophet's Chamber. Jadi di gereja-gereja banyak tuh. Jadi kalau misalnya ada hamba Tuhan tempat lain datang, dia ada tempat ini, dia bikin kamar untuk dia gitu, kamar tamu lah istilahnya, tapi dikasih nama Prophet's Chamber. Dan meniru si perempuan Sunem ini gitu. Jadi ada hamba Tuhan yang datang, dia kalau ada orang-orang yang lumayan berduit juga ada yang bikin begitu. Dia di rumah dia ada kamar ya khusus untuk kalau ada hamba Tuhan yang datang, Prophet's Chamber gitu ya. Oke, lalu ceritanya belakangan anak ini mati gitu. Sakit, mati ya. Sudah setelah sekian tahun tentunya. Anaknya udah agak gede, karena ini mati ya. Nah itu ada ceritanya panjang, kita nggak usah bahas semua panjang lebar ya. Tapi akhirnya Elisa membangkitkan dia. Dua mujizat ya. Dua mujizat di sini. Kasih dia anak plus apa? Bangkitkan. Ya karena kita tadi lagi hitungin mujizat ya. Atau ada 14 nggak? Benar nggak? Itu yang diklaim. Yang diklaimnya ada 14. Nah yang menarik di situ adalah rupanya pertama-tama Elisa itu suruh Gehazi yang jalan duluan. Gehazi kamu ini. Ingat nggak itu ya? Bawa tongkat saya taruh di atas ini. Tapi perempuan tuh nggak mau. Perempuan tuh tetap nggak mau. Saya mau Elisa. Dan kita tahu belakangan bahwa Gehazi ini orang yang nggak beres, agak kurang beres gitu ya. Nah, kadang-kadang susah untuk ya, maksudnya mungkin ada intuisi lah ya. Artinya seseorang itu kayaknya nggak bener punya orang gitu. Ya walaupun mungkin kita tidak bisa apa ya terlalu pas banget gitu. Maksudnya apa sih nggak benernya gitu, belum jelas lah gitu ya. Tapi mungkin perempuan ini punya satu intuisi ya bahwa Gehazi ini
kurang. Ya. Dan ingat bahwa waktu Elisa mau mewarisi Elia saja, Elia bilang apa yang kita bahas minggu lalu, itu tergantung Tuhan, gitu kan. Kamu bisa jadi pelayan saya selama ini, baik dan lain sebagainya, tapi apakah benar-benar kamu akan dipakai Tuhan seperti Tuhan memakai saya, itu tergantung kamu dengan Tuhan. Ya, dan demikian juga Gehazi gitu. Gehazi sudah melayani Elisa sekian lama, mungkin secara akademik dia belajar dari Elisa segala macam. Tapi apakah Tuhan akan pakai Gehazi seperti dia pakai Elisa? Ya tergantung Gehazi dengan Tuhan juga. Dan kita tahu belakangan ternyata tidak. Gehazi tidak punya hubungan itu dengan Tuhan. Dan itu yang saya ingin sering tekankan, ya, baik kepada jemaat, kepada mahasiswa-mahasiswi dan sebagainya. Ya. Ingat bahwa Tuhan itu baik pada semua orang, dan Tuhan kita punya kuasa yang sama untuk semua orang. Tetapi kenapa, gitu kan? Kenapa ada orang yang sepertinya masuk di dalam lingkaran ini, dalam lingkaran dekatnya Tuhan, begitu. Ya, sepertinya ini, dia itu punya hubungan itu dengan Tuhan. Tapi hubungan itu tidak Tuhan ini kok, tidak Tuhan batas-batasin. Ya, sebenarnya dia mengundang semua orang untuk bisa bersekutu dengan sedekat mungkin dengan dia. Ya. Cuman ya, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ya kita makin jauh dengan hal-hal lain. Jadi tidak mungkin kita mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi kita bilang bahwa ya akhirnya Gehazi buru-buru lari ke anaknya yang mati itu, bawa tongkatnya Elisa, dia taruh di situ, nggak ada reaksi. Sampai akhirnya Elisa datang, dan sekali lagi kembali apa? Tuhan mau mengokohkan siapa yang adalah hambanya, gitu. Siapa yang benar-benar. Jadi Gehazi tidak punya kualifikasi itu. Tuhan tidak mau bekerja melalui Gehazi. Ya, Elisa datang dan anak itu dibangkitkan. Dan sekali lagi ini semacam shadow atau bayangan atau tipologi dari apa yang Tuhan Yesus akan lakukan dengan jauh lebih hebat. Ya. Karena baik Elisa maupun Elia membangkitkan orang mati. Dan di Perjanjian Lama, kalau nggak salah emang cuma dua nabi ini ya. Saya cuma coba mau pikir-pikir lagi yang lain. Siapa lagi nabi yang lain, ada nggak di PL yang membangkitkan orang mati? Ya, sekilas yang saya cuma bisa ingat cuma Elia dan Elisa, ya, yang ada membangkitkan orang mati di PL. Kalau yang tulang-tulang tadi, Yaitu Elisa juga. membangkitkan Elisa. Ya, Elisa. Jadi Elia membangkitkan anaknya janda di Sarfat. Ya. Elisa membangkitkan ini perempuan Sunem, plus nanti waktu dia mati ada yang bangkit waktu kena tertulang. Tapi ini makanya kita bilang dua nabi ini, dua nabi yang lumayan spesial ya, karena mayoritas mukjizat di permulaan ya masa nabi-nabi ini ya, dikonsentrasikan kepada dua orang ini. Tuhan Yesus menyebut mereka di Lukas pasal 4 tadi sudah kita baca. Dan mukjizat mereka mentipologikan sang nabi utama yang akan datang, yaitu Yesus Kristus ya, yang akan tentunya Yesus akan membangkitkan orang mati juga, yang Lazarus, ada tiga yang tercatat dalam Injil kan, anaknya Yairus, pemuda Nain, kemudian Lazarus. Oke, kita lihat D. Ini ya, ini ada contoh lain lagi. Orang yang atau Elisa, bagaimana mukjizat Elisa menggambarkan Tuhan Yesus. Nah, Elisa membantu orang-orang Gilgal yang keracunan makanan. Ini masih ingat nggak ini kasusnya? Ya. Jadi suatu hari Elisa pergi ke Gilgal. Ini semua ada di 2 Raja-Raja ya. Jadi kalau Anda mau ini nanti baca lagi 2 Raja-Raja sekitar antara pasal 4 sampai dengan pasal 9. Itu semua ada kisah-kisahnya. Dan suatu kali Elisa pergi ke Gilgal, lalu mereka bikin makan untuk dia. Ya mungkin karena orangnya banyak, ya, jadi mereka cari makanan. Ada satu yang cari liar rupanya, ya. Cari suruh liar mungkin gitu ya, dimasukin tanpa dia sadar itu racun, ada maut dalam kuali. Ya. Dan orang-orang makan lalu
langsung sakit, mungkin langsung hampir mati ya, keracunan makanan. Tapi Elisa menyembuhkan mereka. Kemudian dia juga memberi makan 100 orang. 100 orang. Nah ini ada di 2 Raja-Raja 4 ayat 42. So, jadi 20 roti untuk 100 orang. Nah ini juga gambaran akan apa yang Tuhan Yesus akan lakukan ya. Dalam skala yang lebih hebat lagi Tuhan Yesus. Tapi ini sudah memberikan bayangannya ya. Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, laki-laki saja. Kalau tambah perempuan kita nggak tahu berapa, plus anak-anak ya. Perempuan waktu itu sih tidak banyak lari sana sini, tapi mungkin ada juga lah ya. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu hanya bisa digambarkan sebagai mukjizat ya. Nah, Elisa mengkasih makan 100 orang dengan 20 roti. Sekilas sih masih bisa ya. Rotinya dengan beberapa gede gitu. Satu roti dibagi 5 gitu. Roti apa ini gitu. Roti bagi 5 dapat semua. Tapi tentu bukan itu yang terjadi. Ini suatu mukjizat ya. Suatu mukjizat. Entah bagaimana caranya roti itu 20 roti bisa kasih makan 100 orang. Dan ada sisa. Ya, masih ada sisa. Ya, berarti kan semua orang kenyang. Ya. Orang kenyang, bukan dapat 1/5 roti gitu ya. Orang kenyang. Dan ini salah satu contoh mukjizat apa ya? Ini yang saya bilang melawan secara saintifik hukum kekekalan massa. Ya. Kalau kita belajar kimia dulu, ya, salah satu hukum paling mendasar adalah kekekalan massa. Kalau kita bisa melanggar kekekalan massa, wah itu semua orang suka. Saya mulai dengan 1 gram emas keluar 2 gram, ini saya mau cari nih gimana caranya, gitu kan? ada reaksi kimia apa, gitu kan? Saya mulai dengan sekian, keluarnya bisa lebih banyak gitu. Nah, itu kalau ada bisa seperti itu semua orang ini mau itu dari dulu. Ya. Tapi nggak bisa, karena ada hukum kekekalan massa. Nah, jadi pokoknya reaksi kimia apapun, kamu mulai dari berapa pasti keluarnya berapa. Malah kadang-kadang keluarnya sepertinya lebih sedikit, tapi enggak sih, karena ada yang hilang di udara dan lain sebagainya. Ya. Jadi, tapi Tuhan Yesus dan Elisa di sini, Elisa sebenarnya sudah melakukannya pertama dengan yang minyak itu, minyak apa tuh, yang buat nolong janda itu, ya. Jadi minyaknya nggak habis-habis. Elia juga melakukannya kan, minyak janda di Sarfat juga nggak habis-habis ya. Dan kemudian dengan, jadi ini suatu mukjizat yang mirip dengan yang Tuhan Yesus akan lakukan. Ketika Tuhan Yesus akan 2 kali ya, 5.000 orang dengan 5 roti, kemudian ada 4.000 orang dengan 7 roti ya. Jadi sekali lagi tipologi dari Tuhan Yesus. Oke, Elisa menyembuhkan siapa ini? Ini terkenal ya, Naaman tentunya ya. Menyembuhkan Naaman dari sakit kusta dengan menyuruh dia membasuh diri di Sungai Yordan. Ini salah satu cerita favorit di sekolah minggu juga. Tadi disebutkan, ini yang tadi kita baca di Lukas 4. Dan Tuhan Yesus memakai poin ini, ya, bahwa kenapa yang tertolong waktu itu janda di Sarfat itu kan di luar Israel, kemudian Naaman orang kusta yang non Israel begitu. Ya, nah ini untuk menyentil orang Israel yang terlalu terlalu sepertinya mau memonopoli Tuhan untuk diri mereka. Ya. Sebenarnya mereka memang bangsa yang spesial, gitu. Tapi mereka bangsa yang spesial justru dengan tujuan menjadi saksi untuk menarik bangsa-bangsa lain. Nah, tetapi sebagian dari mereka jadi maunya enggak, kami bangsa yang spesial, jadi hanya kami yang boleh punya akses kepada Tuhan. Bukan itu maksud Tuhan. Kamu bangsa yang spesial karena kamu adalah anak sulung, kamulah yang harus menarik yang lain untuk datang kepadaku juga. Itu maunya Tuhan. Ya, tapi mereka seringkali maunya, enggak, ini karena kami spesial, hanya kami yang punya akses kepada Tuhan. Ya, sehingga sebenarnya makanya Tuhan Yesus marah sekali, dan 2 kali Tuhan Yesus ini membersihkan bait suci ya. Pertama di awal pelayanannya, kemudian di akhir pelayanannya dia membersihkan bait suci. Karena sebenarnya waktu Salomo didirikan bait suci itu, dia sudah mengantisipasi ada orang-orang dari bangsa-bangsa non-Yahudi, makanya ada namanya pelataran bangsa-bangsa. Jadi orang-orang non-Yahudi boleh datang mencari Tuhan sampai ke pelataran bangsa-bangsa.
Nah, tapi pelataran itu tidak dipakai oleh mereka, tapi dijadikan tempat berjualan, jadi pasar. Ya. Sehingga bagaimana bangsa-bangsa lain bisa datang mencari Tuhan? Nah, akhirnya Tuhan Yesus usir mereka semua dari situ. Ya. Oke, jadi itu Naaman menyembuhkan sakit kusta, dan ini juga mentipologikan Yesus, karena salah satu hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus adalah dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan kita tidak ada membaca lagi yang lain. Orang kusta ada disembuhkan di Perjanjian Lama. Tidak ada. Satu-satunya adalah yang ini, si Miriam ya. Tapi itu pun gara-gara dia dijadikan kusta kemudian disembuhkan lagi. Ya. Tapi kita tidak ada baca insiden lain lagi di mana ada orang kusta yang disembuhkan di dalam Perjanjian Lama. Satu-satunya yang disembuhkan yang tercatat adalah Naaman yang bahkan bukan orang Israel. Sehingga karena dia bukan orang Israel, dia tidak perlu pergi kepada imam. Nah, sebenarnya kalau ada orang kusta yang sakit kusta lalu sembuh, dia harus pergi kepada imam, tunjukkan diri. Jadi imamlah yang menilai kan kamu masih sakit kusta atau tidak. Dan saya yakin mungkin banyak imam agak lupa dengan prosedurnya. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai gitu. Jadi kalau kita baca di kitab imamat ada prosedurnya. Kalau ada orang datang, dia bilang dia tadinya sakit kusta lalu sembuh, itu ada prosedurnya sudah disebutkan di imamat gitu ya. Apa yang imam harus cek begini. Tapi mungkin itu adalah bagian dari Alkitab yang jarang dibaca oleh para imam karena pada praktisnya nggak terjadi. Ya, ada orang yang tadinya sakit kusta lalu sembuh, itu nggak terjadi sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus, di mana dia menyembuhkan orang yang sakit kusta dan sebagainya. Suruh ke imam kan dia? Suruh ke imam kan? Ya, kira Tuhan Yesus bilang tunjukkan diri kepada imam sesuai dengan hukum Taurat. Ya. Oke, F. Ya, Elisa membuat mata kapak mengapung. Ini juga gravitasi. Ya, gravitasi ya. Oke. G. Elisa membantu Raja Israel dalam peperangan melawan Aram, gitu ya. Jadi musuh utama Israel secara ini kebangsaan, secara nasional adalah Aram. Jadi di zaman itu musuh Israel itu beda-beda. Kayak di masa hakim-hakim, ya musuh utamanya adalah masih yang kocar-kacir lah. Ya. Sampai ke zaman Samuel musuh utama sudah Filistin. Berlanjut ke Saul juga Filistin, ke Daud juga Filistin. Akhirnya di bawah Daud Filistin kalah total. Ya. Nah kalah total, tapi kalau Israel mundur lagi dari Tuhan bangkitkan lagi yang lain. Nah akhirnya masuk ke zaman raja-raja kan. Setelah Daud, raja-raja, Salomo dan sebagainya sampai ke raja-raja Israel yang Tuhan bangkitkan untuk melawan Israel karena mereka menyimpang dari Tuhan adalah Aram. Aram itu nama lainnya Syria. Ibu kotanya Damsyik sampai sekarang masih Damsyik. Damaskus ya. Nah, sampai sekarang masih. Jadi nah ini kan lagi runyam ini si apa Bashir ya, Asad ya. Asad kan dikudeta itu, kabur dia ke Rusia ya. Dan ini lagi runyam di sini. Jadi mereka lagi konsolidasi siapa yang akhirnya muncul jadi pemimpin nanti. Ya. Jadi pemimpinnya siapa? Nah Israel lihat ini dia langsung ambil kesempatan karena Israel juga tahu kalau misalnya yang bangkit ini, karena gini, Asad itu kan memang korup ya, sangat korup. Ya. Asad itu korup, di backing oleh Rusia dan macam, tapi ya minimal artinya dia korup yang tapi bukan kayak menyerukan jihad atau segala macam gitu kan. Nah kalau yang setelah Asad ini hilang, lalu yang muncul ini siapa dulu nih? Kalau yang muncul ini yang ekstremis, yang kayak Taliban dan lain sebagainya, ya yang di backing ISIS, ya segala macam, maka bisa jadi dia bakal nyerang Israel. Begitu. Bisa jadi dia bakal nyerang karena ini kan salah satu perbatasan, ya. Jadi Israel langsung duluan dia tembak-tembakin ini peralatannya segala macam. Tapi saya ada baca beberapa waktu lalu ada beberapa desa di desa Syria di perbatasan Israel itu mereka malah bilang gini, moga-moga Israel capok kami gitu. Nah, ini dari ini loh orang-orang
orang-orang di Syria gitu kan. Jadi ada beberapa desa di perbatasan itu, mereka malah berharap-harap Israel akan caplok mereka karena mereka menganggap hidup di bawah Israel itu lebih baik gitu standarnya ya, dan segala macam. Tapi tentu hal-hal seperti ini tidak akan diekspos apalagi di Indonesia ya. Berarti dia tahu firman Tuhan. Ya, dia mungkin nggak tahu firman Tuhan, tapi minimal dia tahu di bawah pemerintahan ini lebih Nggak bener. lebih baik gitu, lebih aman gitu ya. Kayak Iran. Nah, Elisa bantu Raja Asa dalam peperangan melawan Aram. Ini yang waktu dia kasih tahu, dia bocorin itu si Raja Aram mau bikin penghadangan di mana, ya bikin ambush di mana, dibocorin semua sama Elisa. Sampai Raja Aram, nah, siapa ini yang membocorkan ini rencana-rencana kita, dan nggak tahu dari mana mereka salah satunya bisa tahu juga. Oh, itu Elisa yang kasih tahu. Rupanya bukan Israel yang punya spy di Syria, Syria yang punya spy di Israel gitu. Ya, makanya ketika Elisa kasih tahu Raja Israel, ketahuan sama spy-nya Syria gitu. Oh, rupanya rencana kita dibocorinnya sama si Elisa ini ya. Bocorin oleh Elisa. Lalu Raja Aram pun tahu Elisa tinggal di mana. Mereka bisa tahu juga. Jadi lebih banyak spy-nya Syria di Israel daripada punya spy di Syria sebenarnya. Nah, cuman waktu itu akhirnya tentara Syria mengepung Dotan waktu itu ya. Rupanya Elisa tinggal di Dotan waktu itu. Dan itu kan rupanya Elisa sudah punya hamba yang baru, bukan Gehazi lagi. Lalu hambanya berteriak, wow, kita dikepung ya. Dan Elisa bilang apa? Yang ada pada kita lebih baik. Lalu dia minta Tuhan celikkan matanya. Lalu dia melihat gunung itu penuh dengan kereta berapi. Lalu akhirnya orang-orang prajurit Aram yang datang dibutakan, lalu dibawa ke Samaria. Malah dikasih makan gitu kan? Elisa bilang kasih makan aja, habis itu dipulangin. Nah setelah itu katanya mereka nggak berani datang lagi, nggak berani serang-serang Israel lagi ya. Nah jadi luar biasa. Dan ini juga mengantisipasi sebenarnya satu mukjizat yang unik yang Tuhan Yesus sering lakukan, saya sering tekankan, adalah menyembuhkan orang yang buta. Nah ini tidak pernah ada ya. Tidak ada tercatat nabi lain melakukannya selain Tuhan Yesus. Satu-satunya yang mendekati adalah Elisa, karena dia butakan perempuan pasukan Aram, kemudian habis itu dibalikin. Ya, seperti mencelikkan buta lah. Tapi itu kan sebenarnya bukan buta yang dari awal ya, itu buta yang dia sendiri bikin gitu. Dia bikin buta, habis itu dicelikkan lagi. Gitu. Tapi Tuhan Yesus mencelikkan orang yang buta dari lahir, buta dari apa. Itu salah satu signature-nya Tuhan Yesus lah boleh dibilang. Ya, mukjizat khas Tuhan Yesus. Oke, ya kita sampai sini dulu. Jadi kita sudah bahas semua mukjizatnya. Nggak tahu ada 14 ya gitu ya. Ada beberapa yang bisa hitung 2 ya. Kayak misalnya yang dia membantu Raja Aram kan ada beberapa di situ. Dia bisa kasih tahu tentang penghadangannya 1. Dia butakan mereka 2. Ya. Butakan mencelikan lagi ya. Iya, dicelikan lagi 3 gitu kan. Lalu yang keempat dia kasih lihat itu ini. Ya, jadi nggak tahu kalau kita hitung-hitung bisa jadi ada 14 ya. Saya malas hitungin ada berapa totalnya. Nah, tapi menurut klaim katanya Elia 7, Elisa 14 katanya. Yosua termasuk nabi ya? Hah? Yosua ya nabi juga sebenarnya. Cuman nggak ditulis nabi Yosua. Ya. Tapi kalau di Tanakh, di Alkitab Ibrani, Yosua itu, kitab Yosua masuk ke nabi-nabi. Tapi tidak disebut nabi Yosua. Ya, nggak disebut nabi Yosua. Tapi kitabnya masuk nabi-nabi. Jadi kayak orang Israel kan punya Torah kan 5 kitab Musa. Habis itu nabi-nabi dibagi nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir. Nabi-nabi awal itu Yosua pertama. Yosua, hakim-hakim, Samuel, raja-raja. Itu adalah nabi, kitab nabi-nabi. Oke, kita berdoa deh. Kita berdoa ya. Minta Pak Martinus minta tanda. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah belajar sebagian dari firman tentang raja-raja Israel yang ini dapat membuat kita suatu pelajaran dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin giat, semakin mengerti untuk firman. Sebentar kami akan
Amin. Oke. Orang Iran pun mengharap Trump jadi presiden.